atasan kalau ketemu pegawai jujur dimarahin, ya, dikasih hukuman, nggak apa-apa Pak. Saya yakin bos itu tidak akan pecat orang jujur. Dia akan membina orang jujur ini Pak. Tapi ada orang berprestasi, hebat, jago. Saking jagonya, iya, Anda sudah tahu lah ya. Saya nggak usah sebut orang pajak yang terkenal viral gara-gara Masya Allah ya, anaknya dan seterusnya kan. Nggak usah. Saking hebatnya, jagonya, mengakali semua aturan Pak. Iya. Akhirnya viral. Ketahuan, oh tiba-tiba punya mobil Rubicon, punya apa, oh anaknya begini. Kan akhirnya ketahuan Pak. Apakah lebih memilih karyawan yang hebat atau karyawan yang jujur? Ya. Dan ternyata menjadi orang jujur itu disenangi oleh semua orang Pak. Makanya sahabat terbaik Nabi dijuluki As-Siddiq sebelum Al-Faruq. Al-Faruq itu orang yang membedakan antara yang hak dan batil, Umar. Tapi siapa yang paling terbaik? As-Siddiq, orang yang jujur Pak. Dalam mengelola keuangan, dalam menjadi pekerja, dalam mau dibantu Allah untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan amanah dengan baik, jujur sama Allah. Ini kata-kata singkat Pak. Tulis depan kaca mobil, tulis depan kaca ruang di dalam kamar kita, di ruang tengah kita, jujur sama Allah, jujur sama Allah. Kalau bahasa Arabnya kun shadiqan billah. Jadi orang jujur sama Allah. Apa adanya. Rezeki kita pakai, bukan hak kita jangan pakai. Pak, korupsi tidak akan membuat Anda kaya. Tanpa korupsi Anda juga tidak akan jadi miskin. Ngambil hak orang lain tidak akan membuat Anda kaya. Tanpa mengambil hak orang lain Anda juga tidak akan jadi miskin. Hiduplah sewajarnya, hiduplah apa adanya. Ada pakai, tidak ada nggak usah. Ya. Toh yang dipakai, saya tadi cerita sama Pak Heri di ruangannya. Saya bilang Pak, orang di Bintaro itu Pak pada investasi semua. Nggak ada rumah yang ditinggali benar-benar kecuali beberapa orang Pak. Rata-rata pada investasi semua. Orang-orang kaya Jakarta yang duitnya banyak, bingung mau ngapain, investasi di Bintaro, di BSD sekarang. Itu rumah nggak ditinggali. Berapa orang tawarin, Ustadz di rumah saya aja dong Ustadz, tinggalin Ustadz. Kalau Ustadz ke Jakarta nggak usah ke hotel. Saya bilang tergantung yang ngundang Pak. Rumah Bapak di Bintaro, jadwal saya di Cakung, Jakarta Timur. Ribet sayanya Pak. Mendingan ngambil sesuai ya Jakarta Pak. Mohon maaf, di sini saya sehari bisa 5 ngisi, aman. Di Jakarta 2 aja udah hebat. Nah jauh Pak, padahal yang ngisi bisa Cakung dan BSD. Cakung ke BSD udah perjalanan luar biasa, capek di jalan Pak. Sekarang untung alhamdulillah BSD ada tol sendiri. Bintaro mohon maaf eksklusif, hanya orang kaya yang punya. Sekarang Bintaro kan dari bandara setengah jam Pak, 30 menit. Makanya saya seneng kalau panitianya itu di daerah Jaksel. Saya mintanya nggak usah di Kuningan kamu ngambilnya, ambilin saya hotel di Bintaro aja. Kenapa? Saya lebih gampang dari bandaranya, 30 menit naik tol khusus ke sana. Kalau saya ke Jaksel masuk lagi Jakarta Pak, ribet lagi di dalam. Saya bilang udah nggak usah BSD atau Bintaro, saya bilang 2 aja ini saya tempat favorit nginep di sana. Apalagi sekolah saya di daerah Rempoa deket sana, saya bilang. Jadi saya bisa monitor sekaligus santri saya. Jadi Masya Allah Pak, jujur sama Allah itu menenteramkan hati. Dan itulah ilmu pertama yang harus, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Ilmu apa? Tauhid. Ilmu tauhid ini yang harus terus dikaji. Nah jalur mengkajinya gimana? Dengerin ceramah, dengerin nasihat. Kan ayatnya tadi kata Imam Syafi'i, cukup seandainya semua kita mengamalkan surah Wal Asri, cukup kata Imam Syafi'i. Sudah cukup banget Wal Asr itu. Karena ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dan apa kata Nabi? Ad-dinun nasiha. Agama adalah nasihat. Maka kalau agama ini tidak ada nasihat dan tidak ada orang memberi nasihat, tidak ada orang mendengarkan nasihat, maka agama ini nggak ada Pak. Maka kunci Anda memiliki agama, Anda selalu mau dengar nasihat. Apalagi yang mohon maaf sekali punya jabatan, usia sudah berumur, rambut sudah beruban, ya jangan kesindir ya, rambut sudah beruban, ya tulang udah mulai keropos, cucu sudah mulai ada, harus banyak-banyak dengar nasihat. Serius. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq Pak? Ya. Ketika kemudian dia kehilangan Rasulullah. Ya. Ketika Abu Bakar kehilangan Rasulullah, apa yang paling Abu Bakar rindukan? Nasihatnya Rasulullah. Umar
Ketika kehilangan Abu Bakar kebalikannya, sama nasihatnya Abu Bakar. Ya. Rata-rata mereka merindukan nasihat. Sampai ada seorang Arab Badawi itu Pak, datang dari jauh, hanya ketemu Nabi. Dia tahu bahwa ketemu Nabi itu nggak gampang. Maka dia siapkan, dia di perjalanan menuju tempat majelisnya Rasulullah, dia bilang, saya mau punya pertanyaan singkat, padat, tapi mencakup semua kebutuhan saya. Dia pikir di jalan, dia pikir di jalan, ketemu sebuah perkataan Pak. Coba bayangin ini, Arab Badawi, orang nggak dikenal. Sampai dalam hadis sebutkan saja dia seorang Arab Badawi yang nggak kekenal, ya, nggak ketahuan siapa namanya. Dia datang, coba pertanyaan apa? Dalam perjalanan ke Nabi itu dia pikiran, apa kira-kira pertanyaan saya, singkat, padat, jelas, dan saya tidak butuh lagi, tinggal diamalkan, gak usah banyak nanya lagi. Dia bilang sama Nabi SAW, ketika bertemu dengan Nabi dia katakan, ya Rasulullah, ya, akhbirni fil Islam syai'un la as'aluhu ahadan ba'dak. Dia katakan, ya Rasulullah, ini hasil istikharah dia, hasil pikiran dia, apa kira pertanyaan singkat jelas tapi betul-betul berbobot. Dia katakan, ya Rasulullah, kasih saya satu nasihat, ya, yang jika saya amalkan, coba lihat orang Badawi ini, kasih saya satu nasihat yang jika saya amalkan, ya, saya tidak perlu minta nasihat lagi sama siapapun, yang kalau saya amalkan saya nggak akan bertanya sama siapapun setelah ini. Pertanyaannya cerdas, jawaban Nabi lebih cerdas. Apa kata Nabi SAW Pak? Ini sederhana, tapi jawaban yang menunjukkan bahwa Nabi SAW jawami'ul kalim, punya kata-kata singkat, padat, tapi berisi. Kata Nabi, wahai saudaraku, ya, kul amantu billahi thumma istaqim. Kata Nabi pada Arab Badawi, katakan saya beriman pada Allah dan konsistenlah dengan kata-katamu. Istiqamalah, thumma istaqim. Saya beriman pada Allah dan istiqamalah. Dia nggak disuruh sholat, nggak disuruh tahajud. Udah, kamu komitmen. Katakan saya beriman pada Allah dan konsistenlah dengan kata-kata itu. Istiqamahlah. Makanya orang Badawi ini pulang, setiap kali dia mau melakukan dosa dia bilang, saya ingat nasihat Nabi, istiqamalah dengan perkataan saya punya Allah, saya beriman pada Allah yang maha melihat, maha mengetahui. Akhirnya dia istiqamah. Dia mau nggak sholat, tiba-tiba dia ingat bahwa kata Nabi, katakan saya beriman pada Allah dan konsistenlah. Nggak mungkin saya beriman pada Allah dan saya tidak sholat 5 waktu. Sederhana nasihat Nabi, tapi diamalkan kapanpun, ya, orang Arab Badawi ini berada. Akhirnya mau bikin dosa nggak jadi, mau malas beribadah nggak jadi, karena mengingat nasihat Nabi SAW tadi. Nah, begitu juga kira-kira nasihat yang saya sampaikan pada Bapak. Setelah jujur pada Allah, Pak, konsistenlah dengan keimanan kalian. Orang konsisten itu, Pak, paling dicintai Allah dalam bekerja. Saya kasih hadisnya, Pak. Perhatikan ya. Ini boleh dikerjakan dan diamalkan. Innallaha idza ahabba abdan. Iya. Sesungguhnya Allah, iya, ketika dia mencintai seseorang hamba, iya, dia cinta hamba itu idza amila amalan an yutqinah. Ya, kalau dalam dunia penghafal Quran anak-anak pasti tahu, oh itu mutkin hafalannya. Tahu nggak arti mutkin? Lancar. Mutkin itu artinya lancar. Kenapa dia bisa lancar? Karena itqan. Itqan itu apa Pak? Rutin. Makanya Nabi mengatakan Allah itu paling senang dengan seorang hamba yang kalau dia bekerja dia maksimalkan dan dia rutinkan. Saya kasih contoh ya Pak. Ini udah mau Ramadan. Bapak puasa, ya, Senin rutin, ya, tiap hari Senin nih, walaupun Kamisnya enggak, misalkan Senin aja, tapi rutin, ya, jauh lebih baik daripada Anda coba puasa Daud putus, coba lagi puasa Daud putus, ya. Saya kasih lagi satu contoh, Anda ngaji sehari Pak, saya kalau pegawai, saya bilang Anda itu cukup 2 waktu aja. Saya cuma minta setengah jam, 15 menit habis subuh, 15 menit habis maghrib. Jangan bergeser kecuali Anda udah ngaji. 15 menit pasang stopwatch, nanti habis. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya kalau 15 menit setelah subuh, 15 menit setelah maghrib, maka kejadian apa? Rata-rata pada capai 1 juz Ustaz, 1 juz Ustaz, 1. Boleh dibuktikan. Tapi pasang stopwatch, handphone mode pesawat, jangan balas WA, matikan, benar. Makanya kalau ngaji di Quran,
modenya mode pesawat. Kalau ngajinya di handphone, modenya mode pesawat, Pak. Setannya banyak. Apalagi tiba-tiba ngaji, tiba-tiba WA dari Pak Heri masuk. Gemetar gak tuh? Ibu-ibu ketawa, Pak. Itu kayaknya korban juga dia, Pak Heri. Dia pernah ngaji di handphone, kayaknya Pak Heri WA. Gemetar gak tuh tiba-tiba dari kanwil masuk? Iya kan? Lanjutin ngaji atau balas kanwil nih Ustaz? Iya kan? Makanya mode pesawat, Pak. Kalau mode pesawat kan centang satu di beliau. Kalau centang satu di beliau nggak akan ada suuzon. Oh, centang satu, mungkin dia lagi, iya kan? Modein pesawat, Pak. Iya. Dan Masya Allah, Pak, ngaji di handphone sekarang udah mudah sekali, Pak. Iya. Kalau perlu, mohon maaf ini bukan pamer ya. Iya. Ini lihat Pak Haris. Quran saya itu ada 2, 3 malah. 1, 2, 3. Ini zikir pagi petang saya, Pak. Iya. Itu semuanya di halaman pertama semua, Pak. Iya. Nih, Quran saya di halaman pertama, Pak Eri. Ya kan? Quran yang ada terjemahannya. Nih, di halaman pertama ada tafsir-tafsirnya ini. Di halaman pertama semua, Pak. Jadi, kita ketika kemudian lihat ini tuh, lihatnya oh, Quran ada 2, zikir pagi petang ada. Ya, di halaman pertama semua. Mana ada di halaman pertama ini langsung YouTube? Nggak ada, Pak. Ya. Prioritas Anda gampang saya, Pak. Lihat halaman pertama handphone Anda. Apa aplikasi pertama, Pak? Itu menunjukkan kualitas diri kita. Ya. Mudah-mudahan nggak ada yang langsung PUBG, Free Fire. Itu anak muda, Pak. Kalau udah tua masih main game itu keterlaluan itu, Pak. Astagfirullah. Harus suruh taubat itu kalau. Insyaallah, iya. Halaman pertamanya menunjukkan jati diri kita. Nah, ini pada ngecek halaman pertama semua ini. Iya. Masya Allah. Ini taruh Quran, ngaji 15 menit, gak usah banyak. Tapi benar-benar konsisten tiap hari.